Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan harapan Pak Ilham, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Baik anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapat berkah di sisi Allah. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Mungkin anak-anak sudah ada yang paham apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Jumlahnya 99. Ada Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Asmaul Husna, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari materi Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya yang menjadi tumpuan. Allah memenuhi setiap kebutuhan hambanya karena segala sesuatu hanya bergantung kepadanya. Bagaimana anak-anak cara kita meneladani Asmaul Husna As-Somad? Apakah ada yang tahu? Ini dia. Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju, ya. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak pikir jalan Allah, ya. Hidup itu perlu kesederhanaan dan tidak berlebihan. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Yang ketiga, suka membantu orang lain yang membutuhkan, ya. Ketika ada saudara, sahabat, dan teman kita yang membutuhkan, perlulah kita membantu mereka. Yang keempat, selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lain, ya. Tetap rendah diri, ramah, tidak perlu sombong. Kenapa? Karena sombong itu hanya milik Allah, bukan untuk makhluknya. Yang kelima, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kita perlu bermanfaat buat orang lain, ya, baik itu di tengah-tengah keluarga, di sekolah bersama teman-teman, di lingkungan masyarakat. Oke. Asmaul Husna As-Somad Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus Somad. Allah tempat kita meminta atau menjadi tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah tidak memiliki keturunan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dan setara dengan Allah. Baik anak-anak, sekarang Asmaul Husna yang kedua yang harus kita pelajari adalah Al-Muqtadir. Ada yang tahu? Al-Muqtadir itu artinya yang maha kuasa. Allah itu maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya.
Allah berkuasa memberikan hukuman dan rahmat bagi setiap makhluk yang diinginkannya. Anak-anak, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir? Tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas ya. Ketika ada yang kita tidak tahu, yang tidak kita pahami, perlulah kita bertanya kepada Bapak Ibu guru supaya kita paham. Yang kedua, selalu semangat dalam belajar ya, jangan ngantuk. Kadang anak-anak pagi belajar udah ngantuk. Ya, kita harus menunjukkan semangat kita dalam belajar. Apalagi nih sekarang situasi belajarnya di rumah. Anak-anak jangan mentang-mentang di rumah, anak-anak malas-malasan, tetap semangat ya. Walaupun di rumah itu namanya juga belajar. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu ya, disiplin. Apapun tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, maka kumpulkanlah dengan batas waktu yang sudah diberikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Ya, anak-anak jangan pernah puas kita. Sekarang kita dapat nilai 90. Iya ya, saya harus dapat nilai 100. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan belajar kita dengan tekun dan giat. Anak-anak, sekarang Asmaul Husna yang ketiga yang harus kita bahas adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum datang siksaannya, mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian. Oke anak-anak, Allah sudah memberitahu kita jauh-jauhnya bahwa setelah ada dunia akan ada akhirat. Ketika kita berbuat dosa, maka nerakalah balasannya. Ketika kita berbuat baik, maka surgalah yang akan kita terima. Pilihannya ada di diri kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi baik atau menjadi tidak baik? Oke anak-anak, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Muqaddim? Nih, yang pertama, lebih banyak berbuat daripada berangan-angan ya. Kita harus banyak berbuat, jangan berangan-angan, menghayal, mimpi ya. Kita harus berbuat, jangan terlalu banyak bermimpi atau mengandai-andai. Yang kedua, menunjukkan sifat kerja keras dan pantang menyerah ya. Kerja keras, pantang menyerah, tidak mau putus asa. Kita harus optimis, bukan pesimis ya anak-anak. Yang ketiga, menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Ini anak-anak, ketika niat kita belajar yang baik, pasti kita akan menemukan hasil yang lebih baik lagi. Tetapi kalau niat belajar kita hanya main-main, huru-hara, kejar-kejaran bersama teman-teman di jam belajar, itu bagaimana kita akan mendapat hasil yang baik? Padahal niat kita juga tidak baik. Jadi kita harus perbaiki niat kita ya. Yang keempat, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kerjakanlah segala sesuatu itu ketika sudah ada waktunya. Jangan ditunda-tunda besok, karena besok belum tentu akan menjadi milik kita. Yang kelima, selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Anak-anak, ini dia. Ketika kita ingin berbuat baik, jangan tunggu orang lain dulu. Ketika kita bisa, ketika kita mampu melakukan kebaikan, maka lakukanlah itu terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan membahas Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Baqi. Al-Baqi itu artinya yang maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah. Mustahil kalau seseorang penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah itu akan berakhir dan binasa. Ya, bagaimana kita menyembah dan suatu saat dia akan mati ya? Berarti itu tidak mungkin. Kita hanya menyembah Allah yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah binasa sampai kiamat dan sampai akhir kapanpun ya. Oke anak-anak,
Bagaimana cara kita meneladani sifat al-baqi tersebut? Ini dia. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Dari anak-anak yang mungkin malas-malasan bangun subuh, sekarang harus rajin bangun subuh. Yang kedua, selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu ya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu untuk berbuat kebaikan. Gunakanlah ilmu yang kita dapatkan untuk terus menebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, bersikap amanah setiap yang kita miliki. Amanah itu berat ya anak-anak, tetapi kita mampu kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat ya. Yang kelima, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Sekarang kita melakukan sholat, puasa, berzakat, bersedekah, dan berinfak. Itu tujuannya akhirat, dan akan kita terima nanti balasan kebaikan itu setelah dunia ini berakhir ya anak-anak semua. Jadi jangan pelit-pelit untuk beribadah kepada Allah. Oke anak-anak, demikianlah materi kita kali ini tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang berkah di sisi Allah. Anak-anak, Pak Ilham yakin anak-anak semua pasti menginginkan untuk ke sekolah, bercanda, bermain sama teman dan sahabat kalian. Tapi wabah COVID-19 ini belum berakhir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti dahulunya, bersekolah, bertemu dengan teman dan sahabat, bertemu dengan bapak ibu gurunya. Ya anak-anak, walaupun belajar di rumah, tetapi tetap semangat. Oke anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.